Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk kelas 4 kemudian kelas 5 kita gabung menjadi satu ya. Karena wali kelas 5 belum bisa hadir karena sakit ya Bu Diana ya. Jadi kalian gabung dengan kelas 4. Oke. Sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, teman-teman kelas 4 dan kelas 5, sebelum kita mulai kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Untuk kelas 4 saya cek dulu kehadirannya. Apakah ada yang tidak masuk? Alhamdulillah semuanya masuk. Untuk kelas 5 ada yang tidak masuk? Alhamdulillah 12 anak masuk semua ya. Berarti ini satu ruangan 12 anak kelas 4 dan 12 anak kelas 5. Oke, alhamdulillah semuanya bisa hadir ya. Setelah mempelajari materi yang kemarin, sekarang kita akan melanjutkan ya. Materi hari ini untuk kelas 4 adalah mengenai upaya pelestarian sumber daya alam. Kemudian untuk kelas 5 nanti adalah materinya mengenai interaksi sosial dan interaksi manusia dengan lingkungannya. Adapun tujuan pembelajarannya adalah untuk kelas 4 nanti kalian bisa menjelaskan upaya untuk menyeimbangkan dan melestarikan sumber daya alam. Kemudian untuk kelas 5 nanti tujuan pembelajarannya kalian bisa memahami interaksi manusia dengan lingkungannya dan pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya masyarakat Indonesia. Untuk kelas 5 saya kasih tugas yang pertama yaitu silahkan membaca mengenai interaksi sosial. Baik, untuk kelas 4 kita akan membahas mengenai apa tadi? Sumber daya alam. Ya, sumber daya alam itu adalah kekayaan negara ya, yang sangat melimpah. Indonesia itu punya banyak sumber daya alam. Contohnya apa teman-teman? Ya benar sekali, ada hutan ya. Ada apa lagi? Ada air. Ada apa lagi? Ya ada batu bara dan sebagainya. Indonesia ini kaya sekali akan sumber daya alam. Makanya kita jaga supaya apa? Supaya nanti tidak habis sumber daya alam ini. Harus kita jaga, kita seimbangkan. Agar kalian lebih paham mengenai materi sumber daya alam untuk kelas 4, silahkan disimak video berikut ini. Setelah kita melihat tayangan video mengenai sumber daya alam tadi, kalian bisa mengetahui ya, tadi apa saja isi videonya. Iya, benar sekali. Untuk sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Ya, tadi dapat berupa apa aja sumber daya alam? Ya, benar. Dapat berupa tumbuhan, dapat berupa hewan, dan bahan alam yang tidak hidup. Oke. Jadi sumber daya alam itu bisa berasal dari banyak sekali ya. Dari tumbuhan, dari hewan, kemudian dari bahan tambang juga ada. Oke, untuk melihat seberapa jauh kalian memahami materi ini, maka sudah saya bagi ya jadi 3 kelompok ya, A, B, C. Nanti saya kasih tugas setiap kelompok harus berdiskusi mengenai materi sumber daya alam. Silakan nanti dituliskan nama, kemudian anggotanya siapa saja, dan silakan dikerjakan soal-soal berikut ini. Kalian diskusikan bersama satu kelompok kalian. Apakah kalian paham? Ya, ini saya bagikan untuk kalian kerjakan ya. Silakan dikerjakan dengan baik. Baik, untuk kelas 5 tadi kalian sudah saya kasih tugas ya untuk membaca buku mengenai interaksi sosial. Apakah kalian tahu tentang interaksi sosial?
Iya, benar sekali. Interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antar individu atau kelompok, sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Dalam berinteraksi sosial itu tentu kita bisa mengetahui ya, dalam kehidupan bermasyarakat di sekitar kita, misal ada kerja bakti, gotong royong, atau karang taruna dan sebagainya. Itu adalah bentuk dari interaksi sosial. Oke, dari interaksi sosial ini kita akan menjadi rukun antar sesama umat manusia. Untuk lebih jelasnya, kita lihat video berikut ini. Setelah kita melihat tayangan video tadi, apa yang kalian dapatkan anak-anak kelas 5? Iya, benar sekali. Dengan interaksi sosial ini, itu ada yang mengarah kepada persatuan dan ada yang mengarah kepada perpecahan. Seperti kalau persatuan ya, contohnya adalah kita menghormati pemeluk agama lain. Kalau mengarah pada perpecahan, contohnya adalah tawuran. Misal antara sekolah A dengan sekolah B terjadi tawuran, maka itu interaksi sosial yang mengarah kepada perpecahan. Baik, untuk anak-anak kelas 5, kalian sudah saya bagi ya menjadi 3 kelompok yang terdiri dari masing-masing 4 anggota. Nanti saya kasih tugas untuk mengerjakan diskusi. Di sini sudah saya sediakan. Nanti kalian diskusikan. Sebelumnya kalian tuliskan nama, anggotanya, kelompoknya siapa saja, dan silakan didiskusikan untuk menjawab pertanyaan di sini. Oke, kalian sudah paham? Ya, ini saya bagi, silahkan diskusikan dengan baik. Baik anak-anak kelas 4, kalian tadi sudah saya beri tugas untuk berdiskusi ya. Sekarang kita bahas bersama. Oke, yang pertama untuk kelompok A ya. Saya mau bertanya dulu. Soal nomor 1, mengapa kita harus menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam? Kenapa? Ya, benar sekali. Agar tidak punah. Karena kalau tidak seimbang, maka sumber daya alam ini lama-kelamaan akan punah. Karena tidak adanya keseimbangan tadi, maka kita harus saling menjaga. Kita harus melestarikan bersama. Bagus. Untuk kelompok B, kegiatan apa sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam? Contohnya apa kegiatannya? Iya, benar sekali. Contohnya kita adalah mengadakan penanaman kembali ya di hutan yang gundul. Benar sekali. Karena apa? Karena kalau nanti hutan ini gundul, nanti bisa rawan terjadi bencana banjir. Jadi kita harus melakukan penanaman kembali atau reboisasi. Kemudian contoh lagi apa? Satu lagi kelompok B. Iya, benar sekali. Kita harus membuat terasering. Ya, terasering ini dibuat di suatu lahan yang kemiringannya ini sangat curam. Soalnya apa? Nanti ketika hujan biar tidak longsor dan tidak terjadi banjir, maka dibuat terasering sehingga nanti lebih aman. Itu sebagai contoh untuk menjaga sumber daya alam. Contohnya kalau untuk kelompok C apa contohnya? Ya, benar sekali. Dengan melindungi hewan-hewan yang di situ nanti akan punah. Kita kita rawat dengan baik. Kita buatkan tempat sehingga nanti mereka tidak punah dan tidak terjadi ada beberapa orang yang di situ ingin misalnya menembaknya agar dimiliki. Jadi kita lestarikan di cagar alam. Oke, sudah bagus untuk kelas 4 diskusinya, hasil diskusinya juga sudah baik semua. Terima kasih. Untuk selanjutnya kalian akan saya bagikan lembar kerja individu, silahkan dikerjakan dengan baik ya, jangan saling mencontek. Di sini ada 5 soal, dikerjakan dengan baik. Oke, saya bagikan ya. Baik, untuk kelas 5 kalian sudah mengerjakan diskusinya ya. Oke, mari kita bahas bersama. Untuk kelas 5 kelompok A, saya mau bertanya, setelah mengamati video tadi ya,
Apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Iya, benar sekali. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar individu atau kelompok sehingga saling mempengaruhi satu sama lain. Bagus. Untuk kelompok B, saya mau bertanya contoh interaksi sosial yang mengarah pada persatuan. Contohnya apa? Iya, benar sekali. Contohnya adalah kalian menghormati pemeluk agama lain. Kalau kita tidak saling mencela, saling mengolok-olok, nanti kita sehingga tidak rukun. Jadi kalian mengarahnya pada perpecahan nanti. Contohnya lagi apa yang mengarah pada persatuan? Kelompok B. Ya, benar sekali, adalah dengan mengucapkan salam dan berjabat tangan ketika bertemu, sehingga nanti akan timbul saling menyayangi, rasa saling menyayangi. Kemudian nanti bisa hidup rukun. Contoh satu lagi apa? Ya, benar sekali, melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan musyawarah ini sudah kesepakatan sudah menjadi ditentukan bersama-sama sehingga tidak terjadi keputusan sepihak. Nah, ini termasuk salah satu kegiatan interaksi sosial yang mengarah kepada persatuan. Untuk kelompok C, interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan, contohnya apa? Ya, benar sekali, contohnya adalah tawuran. Karena ada sekolah itu yang tawuran antara sekolah A dengan sekolah B, jadinya timbul permusuhan antara sekolah A dan sekolah B ini. Padahal mungkin karena masalah yang sepele. Ini jangan sampai terjadi kepada diri kita. Contohnya lagi apa, Pak C? Ya, benar sekali, curang dalam kompetisi. Kita nggak boleh. Kita ketika mengikuti perlombaan juga harus fair. Kita harus berlaku adil. Jangan sampai melakukan kecurangan agar juara itu tidak boleh. Satu lagi, contohnya adalah mengganggu teman saat beribadah. Itu tidak boleh. Walaupun beda agama, mereka ibadah gitu, kita harus bertoleransi. Jangan sampai kita mengganggunya. Oke, terima kasih untuk kelas 5. Diskusinya juga sudah bagus, hasilnya sudah baik ya. Nanti dikumpulkan hasil diskusinya. Kemudian nanti kelas 5 akan saya kasih tugas untuk mengerjakan lembar kerja individu. Jangan lupa ditulis nama, kelas, dan tanggal hari ini ya. Kemudian kalian kerjakan dengan baik, dengan teliti, jangan saling mencontek. Baik, untuk anak-anak kelas 4 dan kelas 5, kalian sudah mengerjakan tadi ya lembar kerja individu, sudah saya koreksi dan alhamdulillah semua nilainya di atas KKN. Jadi kalian lulus, tidak melakukan remedial. Kalian bisa ke materi pengayaan untuk membaca halaman berikutnya ya, kelas 4 dan kelas 5 ya. Kalian bisa melanjutkan membaca materi berikutnya, jadi tidak mengulang. Oke, teman-teman kelas 4, saya mau bertanya, tadi kita membahas apa? Ya, kita membahas mengenai sumber daya alam. Kita harus melestarikan sumber daya alam, karena kalau tidak kita lestarikan bersama, nanti tidak seimbang sehingga lama-kelamaan akan habis. Kemudian kelas 5, tadi kita membahas apa? Iya, benar sekali, mengenai interaksi sosial. Jadi hubungan timbal balik antar individu atau kelompok sehingga saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi interaksi sosial tadi ada yang mengarah pada perpecahan, contohnya tawuran. Ada yang interaksi sosial yang mengarah pada persatuan, contohnya adalah toleransi antar umat beragama. Ya, kalian sudah bagus, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Silahkan nanti bisa lanjut belajar materi berikutnya di rumah. Sebelum saya tutup, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk anak-anakku kelas 4 dan kelas 5. Tetap semangat belajar ya, yang menjadi generasi Indonesia yang tangguh, cerdas, dan bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.